Masih di malam hari yang cerah dan penuh bintang, penuh lampu, penuh dengan api. Kembali di acara mengungkap misteri. Oke, teman-teman, untuk malam hari ini mau membahas tentang pelet. Istilah pelet itu biyen mula ya wis ana pelet. Saiki ya digunakno tetep ya wis ana. Pelet iki macam-macam. Berbagai jenis pengasihan itu banyak macamnya sebenarnya pengasihan. Ada pengasihan ilmu hitam, ada pengasihan semar mesem, ada pengasihan sodo lanang. Sun mata kajiku aji sodo lanang, saking pertapan bumi sodo tak sabetke, gunung ajur tak sabetke, segara bengkah tak sabetke. Si jabang bayi ini gak waras nih kata tulungi edan salawase coba aku sing nulungi lawan idinan kuasa Gusti Allah ila ilmu. Itu adalah sebuah doa Jopo mantra yang digunakan untuk pelet, digunakan untuk pengasihan. Ada pula yang menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu qala Yusuf li abi ya bati ini raaitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamara raaitu li, siapa namanya, sajidin wa alqaitu alaika mahabbatan minni wal tusna ala ini. Itu digunakan oleh sebagian orang juga sebagai pelet atau ilmu mahabbah yang digunakan untuk lawan jenis, sehingga orang yang dituju jadi cinta terkonyong-konyong koder. Di donga ya ana donga Jawanan, ya ana donga Arapan. Gak mesti. Kenapa Al-Quran bisa digunakno? Digawe elek ya iso, Quran digawe apik ya iso. Iku ya bisa mbalike nang wong iki. Apapun doane, pengen wis ngomong uduni astajib lakum, njaluk mesti tak weni. Ya wis tanggung jawab dhewe-dhewe nggunakno donga Arab Al-Quran iku ya bisa walesi. Tapi bukan itu yang saya mau maksud. Di pelet itu yang jenisnya akeh. Biasanya pelet itu ditujunya ya. Pelet itu bisa ditujune bathuk. Bathuk mlebu nang jero ati, ana pelet sing langsung ke sumsum. Ketika sumsum berarti mlebu nang otak, masuk ke otak, dan otak tadi merespon sehingga siapapun yang dilihat, siapapun yang istilah ibaratnya aku melet wong iki ya hanya melihat aku tok, gak ada yang lain, hanya aku. Makanya ilmu pelet itu termasuk ilmu bahaya. Banyak ritual-ritual pelet yang dilakukan oleh orang-orang, termasuk pemasangan susuk. Itu juga bisa membuka aura dan meningkatkan daya pelet tersebut. Banyak doa-doa pelet itu banyak sekali, tapi ya jangan digunakan kalau tidak ada gurunya, takutnya nanti tersesat. Kemudian untuk pengobatan pelet sendiri itu kalau nggak dijabut secara langsung dan adanya kesadaran pada diri seseorang, maka kan sulit. Pelet itu sangat sulit dijabut. Tapi ketika ada kesadaran oleh seseorang, aku kok seperti iki, piye kok kayak gini, iku piye yo, nah rasanya kayak gini, aku kok senengku gak, nah iku iso dengan kesadaran tersebut iso dijabut karena adanya kesadaran. Tapi ketika nggak ada kesadaran, susah juga untuk dijabut. Banyak orang-orang yang merasakan hal itu. Nah, pelet wakeh mulai dari zaman buyen, tahun sebelum itu pelet wis dikenal. Karena ilmu paling tua salah satunya adalah ilmu pengasihan. Setelah ilmu asma berarti ilmu nama-nama, itu ada ilmu pelet, ilmu pengasihan adalah salah satu ilmu yang paling tua. Oleh sebab itu, kalau kita membahas tentang pengasihan, penglaris juga itu termasuk pengasihan. Kalau orang Jawa mengenal namanya sembogo bumi, sembogo bunglon. Ada sembogo bumi, ada sembogo bunglon. Dimana kalau sembogo bunglon itu digunakan untuk berpakaian, sehingga orang yang berpakaian terlihat pantas digunakan, cocok digunakan. Ada yang namanya sembogo bumi,
Mboko bumi itu ketika dimanapun sampean menjejakkan kaki, kalian menjejakkan kaki ya di situ sampean mendapatkan pengasihan orang-orang. Itu namanya semboko bumi. Ada pengasihan banyak sekali jenis-jenis hal seperti itu. Tapi ada efek sampingnya, dimana kalau orang yang memiliki semboko, ilmu semboko bumi, semboko bunglon, itu matinya sulit, lama, kecuali ilmunya diambil itu bisa mudah kayak orang-orang biasa. Kemudian kalau kita membahas yang lebih dalam lagi, kenapa wong sing dipelet kok iso langsung seneng? Sebenarnya dari Joko Mantro tadi, dari bacaan doa tadi yang terwujud dan dibekukan masuk ke dalam pikiran orang tadi. Nah, proses penggunaannya tersebut, jadi gini ya teman-teman, kenapa kok harus diwirid segini banyaknya? Ibaratnya kalau ada doa wirid ini Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim, siapa yang dituju bakalan kena dengan hitungan segini, dengan hitungan sebanyak 20.000. Nah ini nyata teman-teman, diwirid sebanyak 20.000, ya memang benar-benar suka orang itu. Karena apa? Yang dibaca itu sebanyak 20.000, yaitu pembekuannya doanya bahkan gunung teman-teman, sudah beku bagian gunung, apalagi yang dibaca 20.000 itu sambil membayangkan orangnya, yo wis otomatis kena orangnya, soalnya dibayangkan. Dan pembayangan tadi dengan membaca Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim itu membeku masuk ke dalam yang namanya bion tadi, masuk ke dalam yang namanya si target, ya otomatis. Nah ada lagi yang pembekuan, ada lagi yang digunakan oleh orang-orang perguruan. Biasanya orang-orang perguruan itu karena sudah ada isinya, gitu, karena sudah ada isinya ya mungkin pertama permohonan biasanya, terus membaca Fatihah. Itu kalau orang-orang yang nuansanya aliran putih, terus membaca doanya apa, ada doa-doa tersendiri. Kalau kita mengambil di Al-Quran itu ada walau anak Quranan suyirat, itu juga bisa. Kemudian ditambahi terakhir itu syahadat. Kemudian dengan pembekuan tadi, pembayangan di tangan kanan adalah pembayangan akan diri kita, di tangan kiri adalah pembayangan orang yang dituju. Biasanya kalau orang-orang yang sudah di perguruan dimasukkan dengan satu hentakan nafas, itu aja bisa sudah kena, dimasukkan dengan satu hentakan nafas atau dipukul gini udah kena. Biasanya 3 hari sudah bisa, dan bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan itu dengan cara seperti itu. Terlebih-lebih kalau orang perguruan kan otomatis kan sugestinya main. Karena apa? Doa apapun kalau sugestinya nggak main sama aja. Karena yang menjadi ditekan adalah kemantapan hati. Baik doa apapun, kemantapan hati. Kemudian ada lagi satu hal lagi yang menjadi peningkat doa tadi adalah kebatinan. Nah kebatinan juga itu pakai sugesti, pakai pematangan doa, pembekuan sebuah doa. Jin juga sama sebenarnya, jin itu pembekuan pikiran orang-orang. Jadi kayak gitu di pelet ya kayak gitu, pengasihan pelet itu sampai ada. Tapi kok gini mas, ada pelet yang menggunakan pakaian seseorang, rambut seseorang, ya karena memang kalau punya media seperti itu ya memang mudah. Aku gak, berarti kalau dalam doa nih aku gak naleni iki, aku gak naleni Korea, berarti iki barangnya si target, iki barangnya si target, ini barang target diambil, dicuri. Aku gak naleni Korean, tapi aku naleni si jabang bayi ini iki seneng tresno marang aku, gak iso lali marang aku. Nek turu tangekno, nek tangi lakokno marang aku kelawan izinan kuasane Gusti Allah. Kun fayakun, Allahu Akbar. Kunci disebut tali mati dengan tali biasanya kalau untuk mengikat seperti ini biasanya talinya berwarna merah. Kemudian disai, dipasukkan saku. Niatnya juga sama. Aku gak niat ngesai iki,
gak niat ngesai korean, tapi aku niat ngesai si jabang bayi. Aku niat ngesai atine si jabang bayi ini iki gak iso lali marang aku, polasi ya mau marang aku, marak asih marang aku, kaya sret sayus alamat kena wis sak terus wis kowe ngono tidak ada. Bisa lagi lewat minuman sama, doanya juga sama kan kita tiup kasih orangnya kena sudah. Bahkan kalau membahas ilmu pelet apa yang ada di Al-Quran juga banyak, ilmu pelet itu banyak yang digunakan untuk disalahgunakan untuk pelet banyak. Bahkan bismillah pun, bismillahirrahmanirrahim, ketika ada beberapa kitab yang membahas siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali ditiupkan ke air, ditujukan untuk pengasihan agar orang yang dituju itu suka pada kita, atau ditiupkan pada makanan dan diberikan pada orang yang dituju, insya Allah dia akan suka pada kita. Kurang enak gimana? Kita difasilitasi doa itu. Ada doa sun matak aji asmoro kandil. Ajiku aji asmoro kandil, berarti siapa yang ditujukan kandil. Tapi ya terserah, mau mempraktekkan ya silakan, mau menggunakan ya silakan, tapi saya nggak mau ikut tanggung jawab. Ini adalah sebuah ilmu, ini adalah sebuah wawasan. Jadi kalau saya mengatakan kalau ada postingan ini pakai guna ilmu aji kantil sukmo tanpa ada guru ya sama aja. Nanti ujung-ujungnya gila, ujung-ujungnya kayak teman saya kemarin, dia sakit-sakitan karena menggunakan ilmu pelet tanpa ada gurunya, dan pada akhirnya saya sendiri yang harus melepaskan hal itu, ya menyusahkan orang lain kan gitu. Kenapa harus menyusahkan orang lain kalau kita bisa nggak menyusahkan, kalau kita nggak menyusahkan. Oke, itu aja untuk segmen hari ini, membahas tentang pelet, membahas tentang pengasihan, karena pengasihan itu lebar banget lebarnya. Kita bakal kasih di ilmu pelet yang bagi saya juga banyak, lebar sekali. Ada yang menggunakan rambut, menggunakan bagian tubuh, ada yang menggunakan pakaian, ada yang menggunakan doa saja yang dimanjingkan, yang ditirakati, ada yang menggunakan hal yang baik. Banyak sekali media pelet. Tapi ketika kita mau membentengi diri kita menggunakan doa-doa seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, insyaallah kita juga terbentengi dari yang namanya pelet, santet, teluh, tenung. Kalau kita mau membaca yang namanya sebelum tidur, kita membaca ayat kursi, tujuannya untuk membentengi diri kita, insyaallah juga pelet enggak masuk. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, itu juga doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga untuk membentengi diri kita. Asyihru innallaha sayubtilu innallaha ma'al muhsinin. Itu juga doa untuk membentengi diri. Banyak sekali. Waj'alna min baini aydihim sabta wa min khalfihim sabta fawshana fahum la yubsirun. Itu juga doa membentengi diri. Banyak sekali doa untuk membentengi diri kita agar tidak terkena gangguan seperti itu. Kita bisa membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga bisa dibaca sebelum tidur. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu juga bisa sesuai dengan ajaran Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu juga bisa digunakan untuk membentengi diri kita dari gangguan pelet. Tapi terkadang kita melupakan hal itu, sehingga kita mudah dipelet, sehingga kita mudah diguna-guna orang lain. Oke, itu aja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.